Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi pada mata kuliah metode statistika 2. Oke, statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik itu apa sih? Nah, umumnya statistika non-parametrik ini disebut juga dengan statistika yang tidak membutuhkan asumsi-asumsi tertentu atau distribusi-distribusi tertentu, yang biasa juga disebut dengan statistika atau uji yang bebas distribusi. Pertama kali statistik non-parametrik ini pertama kali digunakan oleh Wolfowitz ya pada tahun 1942, di mana statistika non-parametrik ini merupakan cabang ilmu statistika inferensi yang tidak bergantung kepada asumsi-asumsi tertentu. Kemudian uji statistik non-parametrik ini dapat digunakan untuk analisis data yang berskala nominal dan ordinal. Kemudian dari segi jumlah datanya, statistik non-parametrik ini umumnya digunakan untuk data yang berjumlah kecil ya, umumnya itu kurang dari 30 atau n-nya itu umumnya kurang dari 30. Kemudian untuk pembagian statistik ini, statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif ini untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil statistik penelitian ya, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan statistik inferensial ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya itu digeneralisasikan ya, atau untuk membuat kesimpulan yang lebih luas untuk populasi di mana sampel diambil. Nah, statistik inferensial sendiri terbagi menjadi statistik non-parametrik dan statistik parametrik. Kemudian perbedaan statistik non-parametrik dan parametrik itu apa saja? Yang pertama, berdasarkan skala pengukurannya. Statistik parametrik itu berskala interval dan rasio. Kemudian statistik non-parametrik itu berskala nominal dan ordinal. Data skala nominal dan ordinal itu umumnya untuk peringkat ya, peringkat atau jenjang. Kemudian berdasarkan bentuk distribusinya, statistik parametrik ini harus diketahui bentuk distribusinya, apakah normal, apakah binomial, Poisson, ataukah yang lain. Untuk statistik non-parametrik ini tidak mempermasalahkan bentuk distribusinya atau bebas distribusi. Berdasarkan jumlah sampelnya, untuk statistik parametrik ini jumlah sampelnya besar, atau bisa juga sampel kecil namun harus memenuhi salah satu bentuk distribusinya. Sedangkan statistik non-parametrik ini umumnya sampel kecil. Nah, untuk keuntungan menggunakan uji statistik non-parametrik ini yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas, yang lebih mudah dikerjakan dari statistik parametrik ya. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan atau digantikan dengan data numerik nominal ya, atau dengan jenjang atau juga ordinal. Kemudian yang keempat, proses perhitungan pada statistik non-parametrik ini umumnya lebih sederhana dibandingkan pada statistik parametrik. Ini umumnya untuk khususnya ya untuk sampel yang kecil. Nah, untuk kerugiannya, yang pertama, terkadang itu statistik non-parametrik mengabaikan beberapa informasi tertentu. Sedangkan yang kedua, uji non-parametrik itu umumnya tidak tersedia secara luas dibandingkan dengan uji parametrik. Yang ketiga, untuk sampel yang besar, perhitungan untuk statistik non-parametrik itu akan menjadi lebih rumit. Nah, ini untuk penggunaan non-parametrik ya. Uji-ujinya ini
ada uji chi-square, ada Cochrane G, ada uji tanda. Nah, kita bahas untuk yang pertama uji chi-square dulu. Penggunaannya ini menggunakan data nominal untuk menguji independensi, bisa satu sampel, bisa dua sampel atau lebih. Kemudian atau ordinal yang dipisah duakan ya, dan ini biasanya untuk menganalisa apakah iya atau tidak penelitian untuk sukses atau gagal. Fungsinya ini untuk menguji hipotesis antara K sampel berpasangan yang berkaitan mempunyai mean atau rata-rata yang sama. Yang kedua ada uji Cochrane G. Kegunaannya untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala nominal. Fungsinya ini untuk membantu pada data yang memberikan jawaban dua kategori. Selanjutnya yang ketiga ada uji tanda. Kegunaannya untuk menguji hubungan dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya ini tes yang baik untuk data berjenjang atau ranking atau juga data ordinal ya. Nah, yang keempat ada uji median. Uji median ini kegunaannya pada satu sampel untuk melihat randomisasi pada data dari populasi. Kemudian untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya untuk melihat kesimetrian, distribusi, dan juga untuk tes independensi variabel. Kemudian ada uji Mann-Whitney. Nah, kegunaannya ini untuk menguji independensi dua sampel pada skala ordinal. Untuk contoh dan keterangan lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian fungsi dari uji Mann-Whitney itu analog pada independensi dua sampel t-test. Nah, ada uji Kruskal-Wallis. Ini kegunaannya untuk menguji independensi lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Kemudian fungsinya ini merupakan alternatif dari uji one way ANOVA, di mana asumsi distribusi normalnya ini tidak digunakan. Oke, selanjutnya ada uji Friedman. Kegunaannya ini untuk menguji hubungan lebih dari dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya ini merupakan alternatif dari uji two-way ANOVA, di mana asumsi distribusi normal juga tidak digunakan. Kemudian yang terakhir ada uji Kolmogorov-Smirnov. Ini kegunaannya untuk menguji independensi dari satu sampel atau dua sampel pada skala ordinal. Fungsinya uji ini lebih powerful dibandingkan dengan uji chi-square atau uji Mann-Whitney. Nah, ini berdasarkan tujuan ujinya, ini menurut Alimuson ya, ini jenis-jenis statistik uji non parametrik itu ada 6 ya, ada 6. Yang pertama itu untuk uji satu sampel, ada uji dua sampel berpasangan, kemudian ada uji dua sampel independen, ada uji K sampel berhubungan, kemudian ada uji K sampel independen, kemudian yang terakhir ada analisis korelasi. Nah, untuk uji satu sampel ini ujinya kita akan menarik sampel random dan menguji hipotesis bahwa sampel ini ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Sedangkan uji statistik yang digunakan itu ada uji binomial, ada uji chi-square, rank test, uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya untuk uji dua sampel berpasangan. Nah, ini menguji signifikansi perbedaan antara dua kelompok ya, antara sampel independen, antara sampel yang berhubungan. Nah, statistik uji yang digunakan itu ada uji McNamara, ada sign test, uji Wilcoxon, kemudian ada uji Walsh dan uji randomisasi. Kemudian yang ketiga ada uji dua sampel independen. Nah, uji dua sampel independen ini fungsinya untuk menguji signifikansi perbedaan nilai dari dua sampel yang independen. Uji ini mengukur atau menguji mungkin tidaknya dua sampel itu independen berasal dari populasi yang sama. Uji yang digunakan ada uji Fisher,
ada uji chi-square, ada uji median, kemudian ada Mann-Whitney, ada uji ekstremosis, dan ada Wolfowitz. Dan yang keempat itu uji K-sampel berhubungan. Nah, uji K-sampel berhubungan ini fungsinya untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau lebih ya. Nah, ini menguji hipotesis bahwa K-sampel yang berhubungan itu ditarik dari populasi yang sama atau yang identik. Untuk uji statistik yang digunakan ada uji Cook-Ranke, ada analisis Friedman. Kemudian yang kelima, uji K-sampel independen ini untuk menguji signifikansi perbedaan antara 3 atau lebih kelompok atau sampel yang independen. Sedangkan uji statistik yang digunakan yaitu ada uji chi-square, uji median, kemudian ada analisis variansi ranking, kemudian ada uji cross-correlation. Nah, yang keenam itu analisis korelasi. Ini untuk mengukur keterkaitan hubungan antara sampel yang satu dengan sampel yang lain. Ini uji statistik yang digunakan ada koefisien kontingensi, korelasi Ransperman, ada korelasi tau kendal, kemudian ada korelasi parsial kendal, dan yang tadi koefisien konkordasi kendal. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.